Shalom Sobat ICC, bertemu kembali dalam program Devotion ICC bersama kami, Markus dan Dian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan tentang kebenaran firman Tuhan dari kisah Daniel dan Gideon, setia dan dipanggil. Mari kita baca ayat di Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya di dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel adalah seorang muda Israel yang dibawa ke pembuangan di Babel setelah Yerusalem ditaklukkan. Meskipun hidup di negeri asing, ia tetap setia kepada Tuhan dan menolak berkompromi dengan budaya yang bertentangan dengan imannya. Karena hikmat dan kesetiaannya, Daniel diangkat menjadi penasihat di bawah pemerintahan 4 raja dan 3 kerajaan yang besar, yaitu Babel, Media, dan Persia. Sepanjang hidupnya, Daniel mengalami banyak perubahan, tantangan, termasuk ujian di dalam istana Babel, penafsiran mimpi raja, dan jebakan yang membuatnya dilemparkan ke gua singa. Kita tahu bahwa ceritanya Daniel ketika dalam gua singa tidak terjadi apapun dengan Daniel. Ketika dalam pembuangan, Daniel tidak memberontak, Daniel tidak marah, dan dia tidak memohon belas kasihan kepada raja, walaupun kedudukannya adalah sebagai penasihat raja. Karena kesetiaannya di dalam berdoa dan beribadah kepada Tuhan, ia diluputkan oleh Tuhan dan tetap dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam kerajaan. Kisah hidupnya ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan selalu menyertai kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daniel? Ketika di dunia sekitar berubah, kita tetap bisa memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dibangun bukan pada saat kita menghadapi masalah, tetapi di dalam kehidupan doa kita sehari-hari. Dan seperti Daniel, iman kita seharusnya tidak bergantung kepada situasi, tetapi kepada kesetiaan kepada Tuhan. Kekuatan Daniel bukan datang pada saat ia di gua singa, tetapi saat ia bertekun di dalam ruang doanya setiap hari. Panggilan Tuhan untuk Gideon. Sekilas kisah dari Gideon. Gideon adalah seorang dari kaum terkecil dari suku Manasye, dan ia adalah yang termuda dalam kaum keluarganya. Gideon dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Kita baca dari Hakim-Hakim 6 ayat 12-14. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Gideon sempat berbantahan dengan Tuhan. Gideon merasa dirinya tidak mampu karena dia berasal dari kaum yang terkecil dari suku Manasye, dan dia juga merasa bahwa ia adalah yang termuda dari kaum keluarganya. Gideon fokus pada keadaannya saat itu. Tepatnya lagi, dia fokus pada setiap keterbatasan dalam dirinya. Namun, Tuhan tidak melihat siapa kita saat ini dan bagaimana kondisi kita saat ini. Tuhan melihat apa yang kita bisa lakukan bersamanya di masa depan. Tuhan memilih Gideon bukan karena kemampuannya, tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui seseorang yang dianggap lemah. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Jangan pernah meremehkan diri sendiri.
Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk tujuannya. Dan Tuhan melihat potensi kita, bukan kelemahan-kelemahan kita. Kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan orang lain dengan menolong mereka untuk kembali kepada Tuhan. Salah satu contoh kisah yang mungkin lebih relate dengan kita saat ini, kita bisa lihat Pastor Nick Vujicic, seorang motivator Kristen dan penulis buku. Ia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Nick bisa saja menyerah pada keadaannya saat itu. Tapi Nick terus percaya dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Kini ia menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa ketidaksempurnaan kita, keterbatasan kita, bukanlah halangan untuk Tuhan dapat melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Asalkan kita bersedia berjalan bersama Tuhan. Jadi bukan tentang siapa kita saat ini, tapi tentang apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita di masa depan. Bagaimana cerita Daniel dan Gideon itu dapat kita kaitkan? Daniel dan Gideon memiliki latar belakang dan perjalanan yang berbeda. Tetapi ada satu kesamaan, yaitu keduanya mengalami perubahan besar di dalam hidup mereka. Namun mereka tetap dipakai Tuhan. Daniel menunjukkan kesetiaan konsistennya di dalam iman. Sejak muda hingga masa tuanya, ia tetap setia kepada Tuhan dengan doa dan persembahan dia. Gideon menunjukkan proses pertumbuhan iman. Pada awalnya ia penuh keraguan dan merasa tidak mampu, merasa kecil, tapi Tuhan membentuknya menjadi seorang pemimpin dan pahlawan yang gagah berani. Dari kedua tokoh ini kita bisa belajar bahwa Tuhan dapat bekerja di tengah perubahan. Baik Daniel yang tetap setia dalam setiap perubahan maupun Gideon yang dipanggil di dalam ketidakpastian. Tuhan selalu hadir. Yang kedua adalah kesetiaan dan keberanian datang dari Tuhan. Bukan datang dari personal, tapi Tuhan yang memberikan keberanian. Daniel berani menghadapi gua singa karena ia sudah terbiasa berdoa setiap hari. Gideon berani maju di dalam peperangan karena Tuhan yang menyertainya. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari tentang kisah Daniel dan Gideon adalah kita bisa menjadi alat Tuhan dalam cara yang berbeda. Mungkin kita seperti Daniel yang sudah memiliki hubungan erat dengan Tuhan, atau mungkin seperti Gideon yang awalnya masih ragu, tetapi yang harus kita tahu adalah Tuhan tetap ingin memakai kita. Kesimpulan dan sedikit aplikasi dari renungan hari ini. Dari Daniel kita belajar tentang konsistensi dalam iman. Bahwa kekuatan sejati berasal dari kehidupan doa yang setia. Dan dari Gideon kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk mereka yang merasa tidak mampu. Dalam kehidupan kita, apakah kita lebih seperti Daniel yang sudah berakar dalam Tuhan? Ataukah seperti Gideon yang masih ada keraguan-raguan? Tapi apapun keadaan kita, Tuhan tetap bisa bekerja melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap sharing pada pagi hari ini, devotion ini Tuhan. Kami percaya buat setiap kami, apakah kami sebagai hidup kami sebagai Daniel atau sebagai Gideon Tuhan, tapi tetap kami percaya bahwa Tuhan tetap bisa memakai kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat berespon seperti Daniel dan berespon seperti Gideon, sehingga kapasitas kami boleh terus diperbesar Tuhan. Dan apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami percaya ada ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami dapat melewatinya bahkan lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Dan buat kami semakin hari semakin mau untuk lebih lagi dipakai Tuhan, mempersiapkan hati kehidupan kami untuk diperbesar kapasitasnya dengan berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami tahu kami dipandang berharga. Kami terlebih hari ini kami tahu bahwa Engkau rindu untuk memakai kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian devotion pagi ini. Berjumpa lagi di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.